Kita pakai tangan panjang warna orange, SAR. Dan baju itu kita dikasih banyak ya. Jadi kalau bisa sekali pakai buang. Tapi ternyata nanti nggak jadi tuh, karena kita disediain antiseptik untuk nyuci pakaian itu. Nanti cara cucinya ya. Ya, dikasih tahu nanti. Tapi pada waktu itu belum dikasih tahu. Kita pakai, udah masker udah siap, satu orang megang masker, alkohol udah siap, baru kita naik ke mobil bak terbuka. Mulailah kita operasi pertama kali ke Kampung Mulia. Ini pun pernah gue ceritakan, tetapi lagi-lagi hal yang seperti tadi gue ceritakan atau detailingnya tuh gue nggak ceritakan. Gue hanya ceritakan gue datang ke Kampung Mulia, di sana gue masuk ke rumahnya Bu Is, menyelamatkan Jenazah. bukan menyelamatkan surat-surat berharga beliau, barang-barang berharga beliau. Terus kita naik-naikin ke dalam bak terbuka yang kosong, baru kita operasi jenazah. Itu aja yang gue ceritakan sebelumnya, tidak seperti ini. Padahal aslinya ya seperti ini. Jadi ketika kita mulai jalan meninggalkan Uli Kareng, itu Uli Kareng menuju ke Kampung Mulia itu nggak seberapa lama ya, mungkin setengah jam. Itu kita belok kanan, kalau dari base camp kita ke kanan. Terus nanti kita ketemu jalan dua arah. Nah, begitu ketemu jalan dua arah inilah, ya waktu jalan masih jalan Uli Kareng itu masih kosong tuh, nggak ada jenazah, nggak ada apa, masih bagus. Tapi begitu kita masuk ke jalan dua arah, terus ke arah Kampung Mulia, kalau nggak salah lewat SMA Negeri 6 Banda Aceh atau SMA Negeri 1, gue lupa sebelah kiri itu. Mulailah di sini nih, ada bangkai sapi, ada bangkai hewan, ya, ada jenazah manusia, juga sisa air bekas tsunami kemarin, Genang-genangan gitu. genangan air. Di sini mulai lagi, gue menyaksikan lagi hal yang seperti kemarin, ya. Tetapi gue nggak terkejut nih, gue nggak terkejut sama sekali. Tetapi gue nggak terkejut nih, pada saat ini gue benar-benar nggak terkejut karena gue kemarin udah menyaksikan, ya. Gue melihat, loh kok ada orang dia di sekitar jenazah itu keliling, tangannya nggak ada, Gue liatin, wah ada sesuatu nih. Gue resapi dulu dalam hati, gue pelajari dulu. Itu gue ngeliat dua penampakan. Satu di deket SMA negeri tersebut, gue lihat sebelah kiri bangunan. Nanti kira-kira 100 meter kita belok ke kanan, masuk ke Kampung Mulia. Kampung Mulia dulu itu tempat elit, daerah elitnya di Banda Aceh, bisa dikatakan Pondok Indah lah, ya. Kalau di Jakarta tuh Ya, kalau di Jakarta gitu, daerah elitnya, karena di situ bersemayam para pejabat tinggi lah kebanyakan, ataupun orang-orang kaya, ataupun orang-orang Aceh yang sukses merantau. Itu kebanyakan tempatnya di situ. Menurut cerita dari Bang Ayu, karena Bang Ayu waktu itu ikut, konon dulu daerah ini betul-betul tertata dan rapi, daerah elit ya. Begitu masuk di depan gue itu sebelah kiri, begitu kita masuk komplek, jalanan komplek, sebelah kiri itu kan masih dulu katanya lapangan atau apa, gue nggak tahu. Cuman saat gue datang itu udah rawa, udah jadi rawa, di mana rawa itu banyak sekali mobil, sisa bangunan, dan tentunya juga jenazah manusia. Kita masuk itu berserakan mobil, kapal-kapal ikan, ya, kapal-kapal tuh tengah nelayan ya. kapal nelayan, ada yang di atas genteng, ada yang di lokasi yang gue bilang tadi, ya, ada yang di tengah jalan, terus mobil berserakan itu, tapi kita masih bisa ngelewang sampailah ke lokasi itu. Nah, di salah satu titik di tengah jalan itu ada jenazah di atas kap mobil, ya, kita belum angkat karena kita target kita kan rumahnya Bu Is dulu. Masuk dalam rumah Bu Is, kita beresin semua barang-barang berharga dia, kita pindahkan ke dalam mobil bak terbuka. Setelah itu mobil bak terbuka kan jalan, kita laporan. Waktu itu temen gue yang laporan, barang-barang udah semua Bu, selesai, mobil itu jalan. Tinggallah mobil kita nih, yang isinya kantong jenazah. Mulailah kita operasi. Buang, astagfirullah. Sorry, gue mual bro.
Jadi mulai operasi kita di salah satu titik itu di tengah yang gue bilang rawa-rawa tadi, gue ngelihat ada perempuan ya. Gue ngelihat ada perempuan di sekitar mobil yang hanyut. Dia itu berjalan dari pinggir jalan, kira-kira jarak 50 meter dari pinggir jalan, arah sebelah kiri Bu Is rumahnya. Dia berjalan ke situ, ke antara tumpukan jenazah, terus dia balik lagi ke mobil. Dia begitu terus bolak-balik, bolak-balik. Gue langsung feeling kan. Waktu itu baunya jangan ditanya ya. Baunya tuh udah mulai menyengat. Itu ketika pertama kali gue turun, masker gue 4. Itu masker pertama kosong, masker kedua dikasih remason sama kopi. Ya. Lapisan ketiga, dua masker itu nggak dikasih apa-apa, tapi yang ketiga sama yang keempat itu paling depan remason, di dalamnya kopi. Tembus. Baunya betul-betul, ini gue tadi sampai mual ya. Tajam banget itu baunya. Nah, di antara panas cuaca, di antara bau yang sudah mulai menyengat, dan suasana yang betul-betul mistis, itu gue ngeliat penampakan itu. Nah, tapi di sini logika gue udah jalan. Ini mesti ada sesuatu yang mau ditunjukin. Ya, gue cek nih ke tempat si orang tadi, bolak-balik. Begitu gue samperin, dia tetap aja begitu cuek sampai gue tembus. Gue langsung ngerti kan, oh paham. Dia tetap aja, walaupun gue di tempat dia kan, ini mobil nih di tengah rawa-rawa itu. Ke tempat dia balik ke sini, terus ke sana, gitu gue berdiri di situ sampai nyentuh gue balik lagi, baru gue paham. Mesti ada sesuatu nih di situ. Cuman karena tidak memungkinkan gue untuk datang ke tengah rawa-rawa itu, karena gue nggak tahu itu dalam apa enggak, ada paku apa enggak, ada sesuatu yang bisa mengancam diri kita atau enggak. Gue kan akhirnya nggak berani. Akhirnya gue diem di tempat dia bolak-balik. Begitu dia sentuh, gue langsung, ya Allah, mohon dengan izin atas sahabat Kanjeng Nabi, ya Allah, gue selawatan. Begitu yang ketiga, tek, dia kekunci, kayak diem di depan gue, terus ada pada depan itu perempuan. Gue ingat perempuan muda ya. Gue ingat perempuan muda, matanya biru, cantik. Mungkin waktu hidupnya dia cantik. Dia nunjukin tangan, jari manis. Jari manisnya itu nggak ada. Gue langsung bilang, langsung gue paham kenapa dia bolak-balik. Mungkin ini jenazahnya, di situ jari manisnya ketinggalan. Gue langsung paham kan. Gue langsung bilang, Dek, abang nih, mohon maaf Dek, abang nggak berani di sana Dek. Soalnya abang tidak tahu di sana apa, ada apa aja. Dia bilang apa? Demi Allah dia bilang, nggak apa-apa bang. Mungkin nanti abang bisa bantu ambil jari manis saya. Karena di situ ada cincin tunangan. Gue langsung bilang, mudah-mudahan Dek, gue bilang. Ya, karena waktu itu gue masih takut. Itu jenazah numpuk di situ pun masih sampai seminggu ke depan masih ada tuh jenazah. Ya, dah selesai. Gue kirimkan sholawat ya. Jadi Al-Fatihah. Assalamualaikum ila arwahi khususan saudariku Fulan binti Fulan. Al-Fatihah, terus gue kirimin sholawat. Terus dia nggak bolak-balik tuh. Dia diam di tempat yang ada tumpukan jenazah. Diam. Gue minta maaf, gue cabut lagi, beresin jenazah yang ada sekitar situ. Dapatlah kita kurang lebih 100 jenazah. Kita tumpukin juga di tempat gue tadi ketemu sih itu. Karena di situ ada tumpukan jenazah sekitar mungkin ada 100 kantong jenazah lah, kurang lebihnya 100 atau 200 kantong jenazah. Itu kita tumpukin di situ lagi, ya kita jejer, kita rapihin, kita tumpuk-tumpuk. Selesai, adek itu masih gue lihat, adek itu cantik ya, matanya biru banyak banget. Gue minta maaf lagi sama adek itu udah sekitar jam berapa ya? Jam 3 sore lah, udah sekitar jam 3 sore. Sarung tangan langsung kita masukin juga ke kantong jenazah, ya kita lepas. Terus kita langsung cuci tangan pakai alkohol yang 90%. Itu jangan ditanya perihnya, biar nggak ada luka aja, panasnya minta ampun tuh. Kita cuci, ya. Terus kan kita juga bawa kain bersih ya. Itu nanti baju kita lepas dulu. Jadi setelah kita cuci tangan, muka, rambut itu kita kasih alkohol, baru kita lepas baju tuh. Lepas baju, taruh di situ, kita buang, ganti. Sebelum ganti, alkohol dulu siramin ke seluruh badan, lap,
pakai kain tadi dilap, terutama lipatan-lipatan kulit, kuku segala macam kan nggak boleh panjang. Udah ada baknya tuh juga, akhirnya disediain bak tuh, jadi baknya isi alkohol, semua leher apa udah bersih ya, celana ganti di situ aja cuek, laki-laki semua, buka celana, buka celana, sempak enggak, kita kasih sempak juga siram alkohol, itu kalau kena banda bisa diperih bener 90%. Bodoh amat lah daripada penyakit gitu kan. Ini semua seluruh badan tuh alkohol. Baru ganti celana yang tadi kita pakai juga kan celana orange, kita buang, semua buang, lepas, ganti baju, baru kita boleh naik ke mobil. Itu semua udah selesai, kita naik ke mobil. Gue nggak tahu kalau tim SAR yang lainnya, waktu itu standarisasi gue kayak gitu. Nah, jadi akhirnya nanti protes karena boros, buang celana, buang baju setiap habis operasi kan. Udah balik ke arah base camp kita waktu itu masih di Uli Karing, belum dipindahkan ke Lambaro, belum. Nanti dari Lambaro juga pindah lagi ke Matai. Ya, jadi gue 3 kali pindah selama 3 bulan di sana. Dan ini gue nggak ceritakan semuanya ya, karena yang berhubungan dengan mistisnya itu yang kentalnya pas di Banda Aceh ini. Di Banda Aceh, terus di daerah apalah pokoknya di Aceh itu kan banyak, ada Loknga, ada lam, pokoknya serba lam di Aceh tuh. Ada lam permai, lam penerit, pokoknya banyak lamnya dah. Dah, kita balik lagi cerita ya. Ketika kita udah steril, udah bersih, nanti di base camp kita mandi lagi bro. Cuman pakaiannya udah aman gitu. Steril gitu ya. Balik naik ke arah Uli Karing, kan lewat lagi tuh tadi bangunan SMA tadi, SMA 6 apa SMA 1 Banda Aceh, gue lupa lah, SMA negeri. Itu kan sebelumnya di samping kiri bangunan kan gue ngeliat sesuatu ya. Itu laki-laki muda lah bolak-balik. Nah gue udah paham di situ tuh, mesti ada yang dicari dari si yang kelihatan tadi nih, si Korin tadi mesti ada yang dicari gitu kan. Karena apa? Gue dapet petunjuk dari si adik tadi nih. Cewek tadi. Adik tadi mata biru. Sampai gue tahu namanya, cuman maaf gue nggak bisa kasih tahu namanya. Gue sampai tahu namanya karena dia sering datang dalam mimpi gue. Setelah kejadian itu. Jadi dia minta tolong jari manisnya yang ada cincin tunangannya atau cincin kawinnya itu, minta tolong diketemukan. Nah gue taunya di situ tuh, dari pertemuan dengan si adik ini. Mohon maaf gue tahu namanya nggak bisa gue sebut. Gue ketemu lagi, gue inget mesti ada sesuatu nih sama orang ini, entah apa yang tertinggal tapi dia masih pengen nyari gitu kan. Si Korinnya itu gue liatin kan, lagi-lagi gue assalamualaikum ila arwahih khususon saudaraku Fulan bin Fulan, Al-Fatihah, selawat, jalan. Udah orang itu si Korin tuh ngeliatin gue sampai mobil gue belok ke kanan, hilang. Dah gue diem, gue nggak cerita apa-apa selama di base camp karena gue anggap ini sementara gue dulu yang tahu ya. Gue takut nanti teman-teman gue kena mental kalau gue ceritain kayak gini kan. Dah mandi, masuk base camp, kita mandi, bersih. Itu sabunnya serba sabun, apa namanya? Serba sabun yang mengandung itu tadi. Betadin lah ya. Mandi. Istirahat. Itu mau makan kagak bisa, bro. Lah gimana mau makan? Setiap mau makan kebayangnya itu gitu. Nempel, baunya kan gak hilang ya. Udah jangan ikut baunya, nggak bisa makan kita, buru-buru mau makan, capek, lapar, juga nggak bisa makan. Jatuhnya apa? Ngopi, kalau nggak minum coklat, kopi, meriang tuh badan tuh, agak nggak enak, hidung agak gatel segala macem. Intinya sok ketika kita turun dan bersentuhan langsung dengan para korban di tengah situasi yang luar biasa panas, juga crowded bisa-bisa. Tambah lagi ada hal-hal yang sifatnya mistis. Udah habis maghrib itu ngobrol-ngobrol, karena sekarang di malam ketiga ini udah ada genset, jadi ada penerangan ya. Udah ada penerangan di seluruh bangunan kita yang tempatin itu udah terang, sampai ke depan-depan itu dikasih lampu juga, sampai ke pohon-pohon, pokoknya pinggir jalan itu jadi terang benderang. Jadi agak nyaman kita nongkrong di luar sama teman-teman relawan yang lain. Tapi waktu itu gengan gue ya Lando, Pakong, siapa lagi lah, gue lupa namanya, yang gue inget ya itu Lando, Pakong, yang lain-lain gue lupa, Amar, sama siapa lagi gue lupa.
nongkrong di luar, ngobrol-ngobrol lah. Masalah pengalaman pertama kita bersentuhan langsung dengan jenazah. Ya, tetapi intinya teman-teman gue yang lain biasa aja sih, cuman bilang ya emang hawanya mistis, serem atau gimana. Intinya nggak ada tuh yang ngalamin seperti yang gue lihat. Cuman Lando aja di sini agak diem, dia cuma nanya, gue pengen sholat, kata dia gitu kan. Sholat aja. Nanti dulu deh. Yang gue dengar dari dia tuh bibirnya tidak pernah lepas dari salawat badar. Jadi dia selalu melantunkan itu. Salatullah, salamullah. Gue sampai terharu banget. Saat itu dia belum Islam. Belum Muslim. Gue terharu banget sama anak ini. Udah. Lewat Isya, kita sholat Isya bareng-bareng. Sholat maghrib, sholat Isya bareng-bareng. Seperti biasa, nunggu waktu sampai jam 9. Begitu jam 9, kita pada semua ngomong lagi. Bunyi nggak nih? Benar. Lewat jam 9.15 atau pokoknya udah lewat jam 9. Mulai nih anjing. Guk. Wah, itu nyamber. Nggak lama. Wah bener jam 9 bunyi lagi. Dan aktivitas itu udah terang ya. Dan aktivitas metafisika itu kembali terasa. Tetapi karena mungkin kita udah 3 malam di lokasi tersebut, jadi kita nggak terlalu udah terbiasa. Udah mulai terbiasa, kita nggak terlalu takut. Ya udah cuek, itu ngopi di luar ya udah terang juga kan. Bangunan semua udah terang, jadi agak santai kita. Udah gitu orang nambah lagi. Itu kalau nggak salah nambah 25 orang lagi dari Jakarta masuk. Jadi makin rame kan. Atas rame, bawah rame. Bahkan depan-depan juga rame gitu. Udah. Sampai orang warga itu akhirnya ada yang jualan di dekat base camp kita. Ada mulai 2 orang tuh warga di depan base camp kita jualan kopi, ya kopi Aceh, mie segala macam. Tapi waktu baru-baru datang nggak bisa makan bro, bisanya ngopi, coklat, nyemil aja rasanya mau muntah gitu. Udah kita nikmatin dah tuh, walaupun nggak bisa makan, kita nikmatin. Intinya malam itu sama seperti yang malam-malam sebelumnya, cuman kita nggak terlalu tegang karena semuanya udah terang. Dah datang besok pagi, rutinitas kita seperti biasa, cuman karena udah ada mulai warga yang berdagang, kebetulan yang dagang itu Inong atau gadis Aceh. Banyak tuh yang datang ngobrol lah, cantik kan masalahnya kan. Inong gadis Aceh itu kan cantik ya, Inong. Ngobrol-ngobrol, wah dia cerita nih si gadis Aceh ini juga cerita bahwa rumah dia kan di pinggir Sungai Kurung Aceh. Itu dari arah sungai kadang-kadang dia pun kalau malam itu sering banget denger orang minta tolong. Cuman pakai bahasa Aceh gitu kan. Tolonglah, Mbak, tolong gitu kan. Dia ramai itu kita cerita kalau pagi-pagi itu karena emang ada yang menarik untuk dideketin ya, biasalah. Ada semut, ada gula. Ada gula, ada semut. Balik. Apalagi ini kan laki-laki semua jauh daripada bininya gitu. Udah ngeriung lah tuh. Pokoknya rame dah dagangan si Mbak ini ya. Si kakak ini rame. Ngobrol, dapat cerita kayak gitu. Dah, gue masih belum mau cerita tuh apa yang gue alami pada siang itu. Dan kali ini kita bergerak ke daerah Alam Dingin, tempatnya Tengku Syahkuala kalau nggak salah nih. Gua agak lupa runutannya ceritanya karena udah agak lama. Intinya kita bergerak ke salah satu lam lah. Entah lamlom, entah lama apa. Pokoknya waktu itu kita ke pinggir pantai ke tempat makamnya Tengku Syahkuala. Seperti biasa, itu waktu itu udah hari keempat, jalanan udah mulai agak bersih. Udah mulai dibersihkan. Ya, Januari tanggal 1 itu jalanan sudah sebagian besar sudah mulai dibersihkan akses jalan itu. Jadi kita lebih leluasa jalan. Lumpur sama sampah-sampah kayu berikut jenazah itu semua udah nggak di jalan. Akses yang kita lalui. Gue inget kita masuk Banda Aceh, terus gue lupa kiri apa kanannya. Intinya nanti kita masuk perkampungan, terus kita lewat depan rumah Pangdam apa ya kalau nggak salah, rumah Pangdam Jaya. Terus kita ketemu perempatan, di situ ada satu musola pinggir jalan. Itu bangunan rata udah semua sampai hancur maksud gua. Hancur sampai ke pinggir pantai. Yang utuh itu hanya musola dan masjid. Dan sarana umum yang ada di dekat musola ataupun di dekat masjid. Di sini sepanjang perjalanan, karena kemarin gua udah ngalamin ya, hal-hal yang tanda kutip tadi, ketika gua ngelihat ada sesuatu yang sama gitu, bolak-balik, gitar, ya, gue inget mesti ada sesuatu.
Itu langsung tempatnya semua gua tandain. Ya, jadi waktu gua mulai sebelum nanti kita lewatin pinggiran laut, tambak-tambak, terus nanti kita ke ujung makam, itu gua ngelihat sekitar ada 4 atau 5 kali yang seperti itu. Ya ada yang dia jalan nggak ada kepalanya, terus nanti balik nganteng kepala, terus jalan lagi kayak gitu. Ada yang tangan, ada yang badannya separuh aja kelihatan. Gue langsung gue tandain tuh lokasinya di mananya, gue tandain. Kita ke daerahnya makam Tengku Syahkuala dulu, dan di sini juga ada keanehan, makam beliau itu nggak rusak ya. Atapnya itu masih ada, walaupun sekelilingnya tuh ya tetap ada kerusakan, tapi tidak menghancurkan gitu. Dalam artian ada kerusakan tapi nggak hancur, nggak kayak bangunan lain yang bagus-bagus itu sampai besi-besinya dibersihin sama air. Jadi corannya itu dibersihin dari besi. Lo bisa bayangin, corannya itu bersih dari besi, besinya itu bersih dari coran. Tinggal besi doang berarti. Tinggal besi doang, itu pun udah tekuk-tekuk nggak karu-karuan. Nah di bangunan ini makamnya memang agak retak, tapi pagar makamnya masih ada. Terus tiang-tiang makamnya masih ada. Berikut sisa atapnya. Gue kaget setengah mati. Gila, ini makam kekasih Allah. Nggak apa-apa, di situ nggak ada jenazah. Akhirnya kita pergunakan untuk sholat, untuk ziarah. Karena jenazah sedikit banget di sini. Jenazah sedikit, kita ziarah lah kebetulan. Ada di makam Tengku Syahkuala kan. Udah kita sholat 2 rakaat. Terus jikiran lama itu, nggak operasi kita, jadi di situ dulu jikiran lama, adalah sekitar 2 jam karena kesempatan dong bagi kita kaum muslimin bisa berkunjung ke makam kekasih Allah kan. Dah sekitar jam 12 habis badal zuhur, intinya habis badal zuhur kita mulai bergerak tuh di rawa-rawa ya, sekitar situ menggunakan rakit bikinan, dengan rakit bikinan. Gue nggak bisa cerita detail di sini karena gue nggak tahan baunya ya, kadang-kadang masuk. Intinya operasi di situ lancar, dapatlah kita sekitar 50 jenazah ya, yang ada di lokasi tambak-tambak itu kiri kanan kita tarikin. Terus pas kita arah ujung itu ada 1 jenazah, gue inget dia pakai daster merah, totol-totol, posisinya di ujung. Dia tuh nggak bisa diambil. Atau waktu itu bisa diambil, cuman kita agak malas karena agak jauh kan. Ya udah kita tinggalin, kita balik tuh ke mana, ke jalanan raya lagi. Itu posisi udah setengah lima. Tetapi karena salah satu mobil kita itu dipergunakan untuk angkat jenazah, otomatis ada beberapa orang lah, sekitar 4 atau 5 orang itu nggak bisa keangkut mobil karena penuh. Ya, nah waktu itu yang dipilih untuk tinggal dan menunggu jemputan itu gue, Bang Ayu, Pak Kong, Amar, sama Lando, berlima. Bilangnya apa? Ya udah sebentar, ntar dijemput pakai kereta, tahu nggak kereta? Motor. Ntar dijemput pakai kereta, gitu. Habis maghrib lah, gitu katanya. Oh iyalah bang lah, santai lah, gitu kan. Tunggu, jam maghrib lewat nggak ada, isya lewat nggak ada. Udah kita mulai inget lagi. Habis isya, ntar jam 9 rame nih, gitu. Lah bener. Itu suasana udah tegang. Gue inget di saat kita nunggu itu, tangan depan matanya nggak kelihatan, lah gelap gulita bro. Gue ada penerangan apa-apa, dan di depan gue ya kira-kira jarak 5 meter itu mungkin ada 500 jenazah. Di sebelah kanan gue, jadi gue di tengah-tengah nih. Sebelah kanan gue pun kira-kira ada 500 atau pokoknya ratusan jenazah lah kiri kanan. Jadi kita ada di tengah-tengah tumpukan jenazah. Takut? Ya takut. Berani? Ya berani. Karena kita semata-mata karena Allah kan. Karena terbiasa kemarin jam 9 nih ada sesuatu yang aneh. Bener, akhirnya jadi suges. Itu jam 9, ya gue bingung lah di tengah-tengah rawa gitu ya. Di tengah-tengah tambak kiri kanan, emang ada yang sedikit gede gitu. Sono sini cuman air, tiba-tiba suara anjing rame lagi. Itu kayak deket kan. Ini anjing bener dari mana ya? Masa iya tengah-tengah tambak ada anjing? Oh, gu. Nah di sini karena biasa suara anjing, walaupun merinding kita langsung baca-baca nah, assalamualaikum ila arwahyu susun. Ya masing-masing kalau gue caranya kayak gitu kan. Ada yang pakai doa untuk jenazah gitu, bebas lah. Si Lando temen gue selawatan. Kalau gue ya seperti itu cara gue. Nah di antara suara anjing yang menggonggong ini ada suara yang bikin tegang. Suara lonceng. Glinding. Bang Ayu yang orang Aceh asli langsung diem
Langsung wudhu dia. Wudhu kata dia. Nah bang, wudhu. Sudah jangan apa. Udah nggak usah banyak ngomong kata dia. Taruh kata bahasa kita gitulah. Udah nggak usah banyak ngomong. Wudhu. Gue lagi bingung nih air banyak rasanya apa enggak ya? Gitu kan. Cuman kan itu air ngalir posisinya. Ah wudhu amat dah. Udah wudhu. Kumur wudhu. Air asin. Air payau lah. Selesai wudhu, sholat dia yang jadi imam tuh sholat. Selesai sholat, itu suara loncengan makin lama makin deket. Makin pucet nih orang, makin pucet. Terus kita diem aja. Udah, mulai sekarang apapun yang terjadi kita nggak tahu, biarin aja. Itu terserah Allah. Ya udah, kita juga emang udah sampai ke Aceh aja kan udah. Berarti kita emang udah pasrah. Orang-orang aja pengen keluar dari daerah bencana, kita malah masuk ke daerah bencana kan. Ya udah, kita sadari keberadaan kita. Kita sadar kita ada di mana, udah serahin sama Allah. Itu suara lonceng menjauh. Terus Bang Ayu bilang, itu di sini kalau ada suara lonceng seperti itu tandanya dia bilang apalah, gue lupa sesuatu itu. Dia takut banget, gue lupa namanya apa. Gue bilang, ya waktu itu karena kita nggak tahu, situasinya juga serem ya, merinding. Cuman yang bikin merinding gue bukan kejadian itu sebenarnya. Jadi ketika kita ingat di depan kita kira-kira jarak 400 meter di tengah-tengah tambak itu ada satu jenazah yang udah kita lihat, kita udah mau samperin tapi nggak jadi kita ambil. Yang tadi pakai baju ya, ibu-ibu pakai daster merah tadi, totol. Iya. Itu tiba-tiba kebayang sama kita semua. Di saat kita lagi kebayang gitu semua kan nggak ngomong ya, belum ngomong, ini belum kejadian. Tiba-tiba sama-sama mata kita ke arah situ, dari situ kayak ada yang datang. Datang depan mata kita, percis penampilannya, daster merah, totol, ngomong, abang ini macam mana bang? Kenapa jenazah saya nggak diambil? Ambil lah bang, kan abang udah lihat. Kenapa nggak diambil? Ya pokoknya ngomongnya logat Aceh ya, gua kurang bisa ngikut. Intinya kenapa jenazah dia nggak diambil? Kenapa abang udah lihat, abang-abang ini udah lihat, kenapa nggak diambil? Saya tersiksa bang katanya. Tolong ambil katanya. Lah, gila udah jam 10 malam. Nyebrangin tambak-tambak kata orang-orang gitu ya, ntar dulu lah gitu. Langsung kita, Bu mohon maaf. Besok aja lah kita kembali. Ambil ya bang, jangan sampai enggak kata dia. Ambil bang, tapi jangan sampai enggak. Abang udah janji nih katanya. Iya besok kita ambil. Sekalian lokasi yang udah gua tandain tadi dengan ada yang seperti kemarin. Ya, wah. Itu udah pucet banget kita ya. Nggak lama itu ibu-ibu bilang motor datang. Nggak taunya apa. Betul motor jemput. Tapi di tengah perjalanan mereka tuh ngalamin kendala banyak. Yang ban pecah lah. Ya. Ban depan pecah, tambal, ban belakang pecah. Di waktu itu yang namanya tukang tambal ban susahnya minta ampun. Cuman ada di Lambaru. Karena Lambaru itu praktis daerahnya aman. Ya cuman terkena dampak gempa tapi tidak terkena dampak tsunami. Dan Lambaru ke lokasi gue tuh jauhnya bro, minta ampun. Jadi berapa kali tuh udah mau deket lokasi kita, ban pecah kena paku ke Lambaru. Ya 2 kali. Jadi sampai ke tempat kita tuh sekitar jam 11 malam. Lu bayangin, gue udah mau gue di situ udah mau boker kali, udah bingung gue serba. Tambah kejadian kayak gitu. Nah begitu itu selesai tuh ibu pergi, itu motor datang, gue inget Vespa 2, bebek 1. Dan mereka pun sepanjang jalan ketakutan lah. Cuman karena tugas, inget ada temen ketinggalan. Ya, mau nggak mau dijemput kan. Sepanjang perjalanan kata mereka tuh ya entah halusinasi, entah bener. Ya sepanjang perjalanan kayak suara orang, bang mampir gitu, bang ambil saya, bang angkat saya gitu. Itu sepanjang perjalanan mereka dengar kayak gitu. Mereka tuh langsung terbuka sama gua karena memang situasinya situasinya emang mencekam kan ya. Ya udah kita terbuka aja. Iya gua juga tadi begini. Ya udah cepet-cepet balik lah gitu. Itu motor 3 jadi ada yang bertiga. Ada yang berdua gitu boncengan. Udah jalan, yang bertiga tuh jalan duluan. Vespa gue ingat karena Vespa agak kuat. Panjang perjalanan gue ingat tuh tempat-tempat yang tadi siang gue kesini itu ada sesuatu. Ya udah gue tandain. Dan kebetulan malam itu kelihatan juga sama gue gerakannya masih sama. Masih ada gitu. Masih ada. Gue langsung salam buat mereka. Terus gue bilang sama mereka mudah-mudahan besok Allah izinkan saya untuk kembali ambil. Gue bilang kayak gitu. Udahlah. Aman tuh. Sampai kita ke base camp jam 12 malam. Itu posisi masih kita pakai tuh baju. Nggak boleh masuk jadi di luar.
Mana udah mulai banyak cewek dateng kan. Gue bilang matiin lampu. Oh, mana pinggir jalan matiin tuh lampu luar. Kenapa sih? Oh, ribut dah. Sempet dimatiin dulu lampu kan. Ya karena kita mau telanjang. Iya, baju. Alkohol, sarung tangan sih udah dilepas. Cuman baju belum karena nggak mau baju ganti kan. Lepas baju ganti kita udah diambilin sama teman-teman kita, taruh depan tuh. Kita belum boleh masuk ke kamar mandi, belum boleh masuk. Khawatir soalnya bisa infeksi kan, bahaya kan. Bersihin dulu di luar, udah pakai sempak doang, siram, bersih. Salin akhirnya bodo amat lah sempakan, ada cewek-cewek pikirin amat nih. Sempakan, masuk kamar mandi dah tuh, beres-beres, mandi. Baju itu kan kita taruh luar, plastikin. Jangan mau masuk, ntar bawa energi apa gitu kan, ya biasa lah, taruh di luar. Masuk naik ke atas, gabung, kaget lah, udah banyak hari ini. Kemarin-kemarin belum ada. Udah bede, perawat-perawat, iya, mata seger tuh. Abis ngeliatin mayat, ngeliatin ini kan, bede. Cimata. Kan main dah, jelek gitu, cakep gitu kan. Pokoknya seger banget dah. Ngeliatin. Terus, udah nggak lama gue tidur capek. Nah, dalam tidur ini gue bermimpi nih, ketemu si gadis yang Jarinya hilang. jari manisnya hilang. Ya, di sini gue masih sangat ingat dan akan gue rahasiakan terus nama Fulan binti Fulan ini ya. Jadi di mimpi ini gue dengan si Korin ini ya, dengan entah Korin entah Aro, gue gak paham. Gue ada perbincangan bahwa tolonglah bang katanya, orang tua saya cari, soalnya orang tua saya pengen saya ketemu, tolonglah kalau bisa diangkat, diambil katanya. Gue bilang oke. Nah, gue sebut waktu itu dia udah sebut nama saya ini gitu, udah sebut oke lah dek, gue bilang kayak gitu. Besok berarti sebelum abang berangkat ke pantai gitu, ke daerah Lam Dingin, abang ke Kampung Mulia dulu sebentar. Mudah-mudahan Allah memudahkan, Allah memberikan kekuatan deh. Ya, adik bantu doa bang katanya. Udah. Besok pagi ada orang Aceh gue kenal namanya Ijal. Nah si Ijal ini punya motor. Gue bilang sama Ijal, Jal, abang minjem kereta Jal, abang mau ke Kampung Mulia. Sama siapa bang? Sama kau lah kalau kau bisa. Oke lah bang, bisa bang katanya. Antar abang, saya senang katanya. Ya udah besok aja kau kesini aja sebelum nanti kita operasi. Tolong kau kesini. Itu sekitar jam 8 dia datang. Akhirnya gue berdua sama si Ijal balik ke Kampung Mulia. Kampung Mulia tuh udah rame ya, udah banyak relawan yang udah mulai membersihkan, baik membersihkan sampah ataupun mengangkat jenazah. Itu kondisi jenazah yang 3 hari yang lalu itu masih di situ, belum diangkat, belum sempat diangkat. Gue lihat, terus gue bilang, Dek, kasihlah abang nih kemudahan supaya abang bisa nyebrang ke sana, kayak gitu. Oh iya bang, katanya. Kelihatan tuh depan mata gue kan, kelihatan. Oh iya bang. Nah, tiba-tiba orang-orang yang pada bersihin, apa namanya, sampah-sampah itu seperti membuat rakit, seperti membuat balok ya, balok kayak rakit lah, itu agak panjang, agak besar, akhirnya bisa gue pergunakan tuh. Nah gue nggak ngerti banget lah, ini kok bisa kayak gitu pas gitu ya. Gue bilang, Assalamualaikum, gue bilang, boleh pinjam ini bang rakit sebentar. Kebetulan orang Jawa tuh sama orang Jakarta. Oh boleh, dari salah satu ormas lah. Boleh mas, mau ngapain? Mau ke tengah dulu, ada sesuatu katanya. Kayak mereka juga paham gitu kan, karena emang dari ormas Islam. Iya, mas ada sesuatu, gue bilang kayak gitu. Ya silakan. Itu dipermudah banget. Sendiri. Jalan tuh di atas sampah. Itu sampah juga kayak minggir kan. Sampailah gue ke mobil. Ya ada satu mobil, bangkai mobil di situ kan. Gue lihat situ ada tangan. Ternyata bukan cuma tangannya, seorang-orangnya ada di situ. Langsung gue naik ke atas kap mobil, ya rakit itu gue arahin ke pinggir itu. Tiba-tiba ada bantuan, orang banyak datang, sekitar 7 orang datang. Gue lupa siapa aja mereka, apakah mereka orang ataukah mereka malaikat, gue nggak paham lah atau apalah. Itu ngebantu gue untuk ngebuka pintu mobil. Untuk membantu ngebuka pintu mobil, terus mereka turun ke bawah ke rawa-rawa. Ya gue inget banget, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai apa, pakaian mereka ya polos putihan gitu aja, putihan aja. Turun ke bawah, ya ngangkat jenazah itu. Memang jari manisnya nggak ada.
Itu ada salah beberapa orang yang nyari-nyari di lumpur, itu ketemu aneh. Itu udah bengkak semua. Gue lihat jari manis ketemu sama jenazah ketemu kan. Itu gue sampai nangis ngeliat dia. Gue taruh di atas rakit. Udah gue fokus ke rakit kan. Gue ke pinggir, begitu gue nengok orang-orang itu kemana gitu. Nggak ada. Jadi gue betul-betul dipermudah sama orang-orang itu. Nah begitu sampai ke pinggir, gue masukin ke kantong jenazah, berikut jarinya sama emasnya. Nggak lama ada orang datang, bawa bapak sama wajahnya kok mirip sama yang gue temuin dari korin ini gitu. Nah begitu gue masukin, dia bilang, bang tahan dulu bang, katanya, jangan tutup dulu tuh kantong jenazah, katanya. Oh ya pak, gue bilang kayak gitu kan. Diambil tuh, disamperin, langsung mau dipeluk sama kedua orang itu. Gue tahan, jangan pak, ini udah bengkak. Dia ngenalin cincinnya itu, cincin yang ada di jari manisnya. Ini anak saya, disebutlah namanya. Kok sama persis dengan yang disebutkan ke gue. Gue diem. Nah, karena itu jenazah ketemu dan orang tuanya ada, gue juga nggak tahu kenapa tuh orang tuanya bisa datang kok pas ke situ gitu. Menurut nanti ya. Jadi pada hari itu akhirnya gue nggak ikut operasi SAR, nggak ngikut, teman-teman gue balik lagi ke khusus buat itu. Nah, jadi gue khusus untuk itu. Gue waktu itu kan zamannya masih Nokia ya. Gue SMS ke temen gue bilang posisi gue sama Ijal masih ada di Kampung Mulia. Gue bilang ada urusan, gue bilang gitu. Gue nggak bisa ikut hari ini. Ya udah nggak apa-apa bang. Udah. Jenazah itu akhirnya gue bungkus karena emang ini udah yakin keluarganya, kenal dari cincinnya, karena cincinnya itu dilepas dilihat kan ada namanya. Akhirnya gue disuruh ikut sama bapak itu ke rumahnya, dan gue tahu akhirnya rumahnya di Lambaru. Itu rumahnya lantai 2, berikut balkon di atas. Orang kaya raya bro. Wah bagus rumahnya. Gue datang ke rumah itu, jenazah itu ditaruh di motor. Si Ijal ikut mobil, jadi dia bawa mobil di depan. Jadi jenazah taruh di kereta, diikat. Gue yang bawa tuh kereta. Pinggir jalan ternyata dia udah nunggu pakai salah satu mobil merek tertentu. Terus gue ngikutin mobil itu dengan bawa kantong jenazah tadi. Kira-kira setengah jam atau 40 menit sampai gue ke Lambaru, ke rumah dia. Dan gue baru tahu itu namanya Lambaru. Jenazah itu langsung disambut. Wah rame lah, ngomong pakai bahasa Aceh. Terus hari itu juga gue jadi ikut pemakaman di pemakaman kampung situ. Langsung dimakamin, dan gue nggak boleh balik nih sama keluarga itu. Ikutlah pengajian lah, istilahnya apa, tahlilan ya, kalau kita tahlilan. Malam itu langsung tahlilan. Gue ikut. Selesai tahlilan, lah gue kan udah ninggalin pos lama ya, seharian. Udah malam, selesai tahlilan jam 8. Dan gue kalau mau balik ke pos gue berarti lewat tengah-tengah Banda Aceh. Lah, ntar dulu. Itu Banda Aceh horornya minta ampun waktu itu. Wah ini udah pasti error. Gue bilang ya udahlah, gue laporan lagi. Gue bilang sama temen gue, bro bilangin ke, aduh Pak siapa sih namanya, gue lupa. Bilangin ke Pak ini, gue nggak bisa balik nih, gue masih di Lambaru. Ya udah bang, yang penting ngasih tahu aja posisi di mana gitu kan. Soalnya kan waktu itu masih rame konflik ya. Takutnya ada apa-apa, jadi memang kita harus laporan. Kan? Dah gue di rumah itu ditahan, gue disuruh tinggal di situ bro. Gue suruh tinggal di situ. Ucapan terima kasih lah ya. Ya, udah tinggal di sini aja. Nanti kamu laporan ke base camp, absen. Nanti selesai operasi SAR, kamu tidur di sini. Pokoknya gue harus mau tuh. Wah, oke. Ya gue nggak bisa nolak dong. Ya udah, besok ngobrol-ngobrol itu malam bahwa ini dia mau nikah. Tapi ya calon suaminya entah kemana. Akhirnya tapi dia ketemu. Nah si bapaknya itu juga pas malamnya juga habis zikir. Dia, bapaknya itu cerita bahwa putrinya ini, sebutlah si Melati lah gitu ya, itu ada di daerah itu. Nah, dikasih petunjuk juga sama Gusti Allah gitu kan. Udah kebetulan datang ketemu, dan kebetulan yang menemukan kan gua gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol sampai jam berapa ya, sekitar jam 11 malam. Gua udah nggak kuat lagi, gua tidur. Wah yang tadinya gua tidur umpel-umpelan kayak ikan cuek, gua dikasih kamar bersih, VIP lah. Ya, VIP lah. Ber-AC, bersih, ada TV-nya, enak lah gue tidur tuh malam. Gue tidur sama si Ijal juga seumur-umur belum pernah tuh tempat kayak gitu mewah, enak. Tidur berdua sama Ijal. Besok pagi bangun sholat subuh, saya sholat subuh, itu udah makanan, tapi nggak kemakan. Gue tetap milih susu coklat, paling makan enak, masih mual ya. Itu lagi makan, kan ini meja makan besar ya, jadi ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 sama gua di sini. Nah, ini posisi bapaknya, terus ibunya, terus ini kita di sini nih ada beberapa orang, ada nggak semua terisi ya, di sebelah sini keisi 2, sebelah sini keisi 1. Nah, di salah satu kursi gua ngeliat sih dia duduk di situ. Perempuan itu. Si Korin dari perempuan tadi, dia senyum, dia kasih lihat semuanya utuh. Begitu kedip, hilang. Gue langsung diem aja kan, diem, terus kayak ada yang megang punggung gue kan, terus bilang, abang makasih bang. Gue nengok, nah di situ keluarganya, adiknya nih, adiknya enggak, kakak langsung teriak gitu kan, pingsan, gubrak, tapi nggak kesurupan, pingsan. Gue langsung bilang nih sama ini nih, gue bilang, dek sudahlah dek, kasihan ada yang masih ada, gue bilang kayak gitu. Ternyata adikmu kan bisa lihat. Oh iya bang, maaf bang katanya. Rangkul, gue dirangkul. Itu rangkulannya hangat banget. Terasa. Terus ses hilang, adiknya bangun. Begitu adiknya bangun, adiknya langsung apa? Abang jangan pulang ke Jawa. Abang di sini aja. Nikahin saya bang. Itu perempuan yang ngomong kayak gitu, mata biru, rambut pirang. Tapi gue nggak bergeming karena waktu itu gue baru punya anak 1 ya. Anak gue si Ari itu lagi lucu-lucunya. Gue kaget kan. Ini. Terus nggak lama bapaknya juga gitu kan. Udahlah, nak, kamu gak usah pulang ke Jawa. Ataupun boleh kan punya istri lebih dari 1 gitu kan. Ini disebutlah nama anaknya kan. Nggak apa-apa lah nikah. Itu gue dikasih lihat tuh usaha dealer mobil ya, sama dealer motor ya. Usaha bapak nih perlu ada yang laki-laki katanya. Kalau orang Jawa nih bagus lah. Wah sempet tergoda lah gue, ini depan gue cantik, kuning langsat, mata biru kuning langsat kan, putihnya putih kekuningan gitu, cakep lah. Wah, gue sampai, waduh, waduh, enggak, gue gak mau, tetap gue nolak. Ya, istilah gue tinggal 7 hari di situ, itu banyak kejadian aneh ya, terutama yang berhubungan dengan kakaknya. Ya, dimana kalau habis maghrib itu gue selalu lihat dia duduk di depan rumah. Dia nggak termenung, nggak bersedih, tapi wajahnya tuh benar-benar ceria. 1 minggu gue ngalamin kayak gitu. Ya, dalam proses 1 minggu itu kan gue juga tugas tuh ya. Gue kembali ke tempat-tempat yang kemarin gue kasih tahu tuh. Itu ternyata di situ potongan-potongan tubuh manusia gitu kan, yang nggak sempat diangkut di saat lagi dievakuasi sama tim lain. Jadi waktu itu gue ngambil, inget gue lengan, terus potongan belahan kepala, terus tempurung, sama kepala full. Organ-organ yang tertinggal. Nah, organ-organ yang tertinggal itu gue masukin ke dalam satu itu. Dan setiap malam itu mimpi selalu ada yang bilang, bang terima kasih bang, terima kasih bang, gitu kan. Alhamdulillah. Terus yang ibu-ibu itu pun begitu udah gue ambil jenazahnya, gue masukin ke dalam kantong jenazah, itu juga begitu, bang makasih bang. Nah, intinya gue dapat ucapan terima kasih dari para korin yang jenazahnya itu kita sentuh. Dan selama gue di Lambaro ini, si adik ini itu sering banget kalau gue tidur dia ada di sana. Tapi gue nggak takut. Anehnya gue nggak takut. Nah, yang lucunya adiknya dia ini yang betul-betul akhirnya kayak jatuh cinta sama gue, bro. Jadi kayak gimana ya? Gue entah korelasinya apa, gue nggak paham. Jadi gue tuh betul-betul ditahan, dipeluk lah, apalah. Kalau sholat suruh jadi imam. Intinya gue sampai kebingungan separuh mati di situ. Nah, sebenarnya ini masih banyak dan mungkin nggak akan selesai sampai pagi, bro. Kalau gue ceritain, bro. Kira-kira segini dulu ya. Iya, ya. Masih panjang, masih banyak. Silakan lu datang lagi ke sini, nanti gue ceritain lagi karena ini panjang banget. Bisa sampai karena gue 3 bulan di sana ya. Dan sepanjang 3 bulan itu gue banyak banget ngalamin kejadian aneh. Oke. Sobat-sobat dari Timur Pastri, gue akhiri dulu di sini. Nanti bisa disambung lagi ya di next time. Gue kembalikan kepada host. Oke, Bang Arya, sekali lagi gue mau berterima kasih nih sama Bang Arya yang udah berbagi ceritanya buat kita semua. Dan sekali lagi sebelum kita tutup video ini, kita doakan untuk para korban biar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita sajikan pada malam hari ini. Apapun perjalanan kisah atau cerita yang diceritakan sama Bang Arya bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan untuk pelajaran kita bersama. Kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitro Sidik.
Arya Sena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.